Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sholawat ini luar biasa tuh. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Ya, nih gue mau ngajarin. Kalau kalian udah pesen ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gue kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gue ambil yang pisang keju nih ya. Nah, itu ya guys, dibelah jadi dua. Terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesen Babe Roland, nomor WA-nya ada ya, dijamin halal, enak, berkah insya Allah. Hasilnya untuk perjuangan langsung hubungi dah ya, itu gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber aja yang tetap santuy, tetap bakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, alhamdulillah konten kita kali ini masih seputaran polisi tembak polisi di rumah polisi. Berbagai macam skenario yang pernah kita dengar semuanya, alhamdulillah ya, ini makin kesini makin baik ya, makin jelas gitu. Kemarin ada nama satu orang, Brigadir Ricky ya namanya, itu yang bersembunyi, katanya di awal itu ngomongnya bersembunyi di balik kulkas ya, bersembunyi di balik kulkas waktu terjadi tembak menembak. Tapi ada berita begini sekarang. Nah, Brigadir Ricky ini ditetapkan tersangka oleh Barreskrim. Ini dua alasannya. Artinya skenarionya gimana lagi tuh? Kemarin katanya berlindung di balik kulkas, ya kan? Brigadir ini juga pangkatnya ya di tengah ya, sama kayak korban gitu ya. Brigadir J. Ya, ini dari seputar Tangsel, pikiranrakyat.com. Brigadir Ricky Rizal atau Brigadir RR saat ini tengah menjadi perbincangan publik lantaran disebut jadi tersangka baru setelah Baradae. Brigadir RR ditetapkan tersangka dengan sangkaan pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana. Jadi bukan cuma pembunuhan, ini ada pembunuhan berencana. Insya Allah terbongkar semua ini. Brigadir Ricky dilakukan penahanan di rutan Barreskrim Polri mulai hari Minggu 7 Agustus 2022. Brigadir Ricky Rizal atau Brigadir RR ditetapkan sebagai tersangka baru usai Baradae mengajukan diri sebagai Justice Kolaborator JC guna meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala
alihi wa sahbihi ajma'in. Sholawat ini luar biasa tuh. Kenapa Be habis baca ini terus habis baca berita ini terus Babe sholat itu? Wa ashghilul zalimin bidzalimin. Semoga Allah sibukkan orang-orang zalim dengan orang-orang zalim. Dan mudah-mudahan Allah keluarkan kita dari kejahatan orang-orang zalim itu dengan selamat. Amin. Sering-sering baca sholawat itu. Allah punya caranya untuk bisa membongkar ini semua. Jadi di sini sekarang ketahuan ada pembunuhan berencana. Jadi bukan kejadian yang seperti yang beredar terjadi pelecehan ya. Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Pol Andirian Jayadi menyebutkan alasan ajudan istri Verdi Sambo Brigadir Riki sebagai tersangka. Alasannya 2 alat bukti sudah cukup untuk menetapkan statusnya sebagai tersangka, kata Andi dikutip seputar tangsel.com dari Antara Senin 8 Agustus 2022. Andi mengatakan 2 alat bukti cukup untuk menetapkan Brigadir Riki sebagai tersangka. 2 alat bukti yang disebutkan tersebut tidak dijelaskan secara rinci dan peran yang Brigadir Riki pada saat insiden baku tembak yang menewaskan Brigadir J, sebab hal itu masih dijadikan materi penyidikan bukan untuk dipublikasi. Ya, Brigadir RR ini kemarin kita mendapatkan berita ya tentang Brigadir RR yang katanya bersembunyi di kulkas waktu terjadi baku tembak itu. Ya, itu materi penyidikan bukan untuk publikasi tegasnya. Ya, jadi memang ada materi-materi yang masih dalam penyidikan sehingga belum bisa dipublikasikan untuk menjaga proses penyidikan. Di sisi lain, Verdi Sambo saat ini masih dalam penahanan di Makobrimob Polri Kelapa II, Kota Depok, Sabtu 6 Agustus 2022. Mantan Kadif Propam ini diduga melanggar kode etik terkait kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Verdi Sambo diduga menghalang-halangi selama proses penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik. Tim penyidik ini juga ada dari Polda Metro Jaya nggak sih ya? Inspektorat Khusus Irsus telah memeriksa 10 orang saksi dan sejumlah barang bukti yang ada. Kemudian pihaknya menyatakan Verdi Sambo diduga melakukan pelanggaran ketidakprofesionalan olah TKP. Ketidakprofesionalan itu kalau kata Mahfud MD bisa jadi pidana itu. Kalau dengan sengaja menghilangkan barang bukti. Diketahui insiden baku tembak Brigadir J dan Baradae terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 lalu di rumah dinas Verdi Sambo. Kini tepat 1 bulan kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir J masih belum tuntas. Ya, kalau pelanggaran kode etik itu ya hukumannya nggak sampai pengadilan ya, institusi aja. Tapi kalau pelanggaran pidana itu sampai pengadilan itu. Obstruction of justice. Kalau sampai memang dengan sengaja menghilangkan barang bukti ya. Namun, mulai memasuki minggu ketiga kasus ini perlahan menemukan titik terang. Salah satunya penetapan 2 tersangka yakni Baradae dan Brigadir Riki. 2 nih. Sebagai informasi, Brigadir Riki adalah ajudan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati yang paling senior. Dalam beberapa waktu ke belakang, Brigadir Riki lebih banyak ditugaskan di Magelang, Jawa Tengah. Itu beritanya guys dari seputar Tangsel, pikiranrakyat.com. Ya Allah. Jadi skenario yang pernah kita dengar di awal itu ya itu ternyata terbantahkan. Ini setelah sebulan kasus ini terbantahkan gitu. Banyak fakta-fakta baru yang kita temukan di sini. Ini Brigadir Riki jadi tersangka juga. Cuman kita masih penasaran ini yang jadi tersangka masih pangkat Barada sama Brigadir gitu. Dan di dua orang yang pangkatnya menengah ke bawah ini itu nggak mungkin melakukan sesuatu tanpa perintah. Begitu kan mestinya ya hierarkinya ya. Ini apakah terkait dengan para petinggi? Seperti Kapolres Metro Jakarta Selatan yang dicopot, ya kan? Itu olah TKP-nya gimana? Terus apakah ini juga ada kaitannya dengan Polda Metro Jaya? Ini wah ini luar biasa ini. Dan ini
penting guys, dan alhamdulillah kita melihat ya dari keluarga Brigadir Joshua ini, dan apa ya, kekompakannya luar biasa gitu ya, sampai akhirnya menyurati Pak Jokowi, ya kan? Mereka luar biasa nih, dan ini kayaknya akan terbongkar. Gue yakin ini akan terbongkar, yakin, seyakin-yakinnya gue. Ini akan terbongkar ini. Dengan penetapan Brigadir Riki, ini makin membuka mata rakyat gitu, mata publik, bahwasannya skenario-skenario yang pernah ada ternyata terbantahkan sekarang, terbuka sekarang. Brigadir Riki ini kan pernah diangkat juga di konten gue. Dia ada yang narasinya itu dia bersembunyi di kulkas, ya, di balik kulkas waktu terjadi tembak menembak. Nah, tapi sekarang jadi tersangka. What happened ayah naon ini? Ya, jadi sehebat-hebat manusia untuk berskenario, kalau Tuhan udah mau untuk membongkarnya, kebongkar, pasti terbongkar. Dengan indah terbongkarnya itu artinya gini, yang nggak mereka rencanakan, yang mereka nggak bisa antisipasi gitu. Akhirnya ada yang bersuara, ada yang begini, ada kejadian ini. Ini kan segala sesuatu itu terjadi dengan alasan gitu. Ini alasannya kan mungkin cinta segitiga, segi empat, segi lima, wallahu alam. Yang pasti sebagai warga negara Republik Indonesia, kita akan melihat di sini bagaimana marwah Polri sekarang dipertaruhkan banget ini. Ingat, yang tewas ini bukanlah masyarakat biasa, bukan masyarakat sipil, bukan dari golongan ormas manapun, ya, bukan dari HTI, bukan dari FPI, bukan dari kelompok-kelompok yang tidak pro pemerintah atau oposisi, bukan. Ini yang tewas adalah dari anggota kepolisian yang selama ini memang dalam tanda kutip dalam sorotan ini bisa nggak berlaku adil. Sekarang mau nggak mau berlaku adil, mau nggak mau harus berlaku adil. Yang meninggal dunia ini adalah anggotanya. Makanya kita, ya, gue sebagai umat Islam mendukung keluarga Brigadir J, walaupun berbeda agama, tapi gue mendukung sebagai saudara sebangsa setanah air, ya, bahwasannya ini mudah-mudahan bisa menjadi jalan untuk membuat institusi Polri itu bersih. Ya, ini kan kelihatan banget sampai ada ucapan-ucapan di masyarakat itu, kalau sesama temannya aja begini, sesama anggotanya begini, gimana terhadap rakyat? Gimana terhadap rakyat? Ini kan anggotanya sendiri, ajudan, ya, ajudan, ini orang dekat, Gimana terhadap rakyat? Kita akan terus mengawal kasus ini, guys. Kita akan terus mengawal kasus ini, dan insya Allah ini pasti yakin akan terbongkar ini, dan mudah-mudahan Pak Kapolri bisa membongkar ini dan memberi ketenangan kepada rakyat Indonesia, dan marwah Polri bisa kembali, rakyat kembali percaya kepada Polri, rakyat bisa kembali percaya kepada Polri. Sampai hari ini kita ngelihat dari yang awal narasinya berubah, ya kan. Awal kita ragu-ragu, sekarang makin yakin, ya kan. Insya Allah bisa. Ayo semangat Polri untuk membongkar kasus ini, dan buat keluarga Brigadir J, keluarga Baradae, semangat. Baradae ini harus terbongkar ini. Iya, buka semuanya, kejujuran itu insya Allah akan memberikan ketenangan dan kemenangan. Gua Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah
Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.